Menurut survei The Manifest, dari 505 perusahaan, 90% mengaku kalau mereka pernah ngecek sosial media kandidat sebelum menerima. Dan dari 79 perusahaan itu mengaku juga kalau mereka pernah menolak gara-gara melihat postingan yang nggak sesuai. Postmu yang 5 tahun lalu, curhatmu tentang bosmu, atau foto lagi di party besar. Mungkin itu bisa jadi alasan kenapa kamu nggak diterima di pekerjaan yang kamu mau. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa melindungi diri di sosial media dan bagaimana malah kita bisa menggunakan sosial media sebagai kekuatan terbesar bagi kita di karir? Kita harus bicara. Yang harus lo sadari sekarang itu, kalau sosial media itu bukan sekedar tempat curhat aja nih, atau buat seneng-seneng. Sekarang ini lo harus pandang sosial media sebagai CV kedua lo. Soalnya, dari perusahaan biasa akan mengecek sosial media lo nih, untuk ngecek apakah lo sesuai atau enggak. Pertama yang biasanya dicek perusahaan itu apakah kepribadian lu sesuai dengan value perusahaan dan posisi yang lu mau lamar. Jadi kalau misalnya lu itu di sosial media suka cerewet, suka curhat dan sebagainya, mungkin perusahaan jadi mikir nih misalnya ngelamar di posisi yang butuh ketelitian seperti misalnya admin atau accounting. Jadi kalau misalnya lu kelihatannya aneh-aneh, ya mereka jadi ragu juga dong. Yang kedua, juga misalnya mereka cek apakah lu pernah post hal yang tidak profesional, sara atau hate speech. Ya kalau kayak gini ini udah auto reject dong. Ya mereka takut juga kalau misalnya diasosiasikan dengan lu jadinya. Dan yang ketiga, biasa juga perusahaan ngecek nih, apakah postingan lu udah sesuai dengan resume yang lu tulis di CV. Bisa jadi lu tulis apa di CV, tahu-tahu di postingan lu beda dong. Yang kayak gitu bisa membuat lu auto ditolak juga jadinya. Selain itu lu juga harus hati-hati nih, walaupun lu udah ada kerjaan sekarang, udah diterima, bukan berarti lu jadi bebas nih boleh posting apa aja di sosial media. Karena kalau misal lu tetap ngawur di sosial media, itu bisa jadi masalah di perusahaan lu, dan akhirnya lu bisa dikeluarin. Jadi, kesalahan apa aja yang harus lu perhatikan? Ini gue ada kumpulin 5 kesalahan yang paling sering nih. Yang pertama, yaitu lu komplain mengenai bos atau tempat kerja lama. Ya ini bahaya nih, karena kalau misalnya lu komplain yang jelek-jelek kan, itu berarti lu keluarnya juga gak baik-baik nih biasanya. Ya mereka jadi bales dong, artinya lu ada masalah nih, tapi nggak lu selesaikan dan lu cabut aja. Dan mereka juga takut kalau misalnya lu udah keluar dari sini, nanti lu ngomongin mereka juga. Jadi mereka enggan dong terima lu. Yang kedua, lu juga harus hati-hati kalau di sosial media, jangan sampai ngomong hal-hal yang nggak pantas nih. Kayak misalnya sara, opini yang kontroversial, atau lu politik terlalu keras nih, lu terlalu ngedukung ngehujat-hujat yang musuhnya gitu loh. Nah, jadi kalau lu kayak gini, ini kan perusahaan jadi takut juga, soalnya opini lu ini bisa jadi merembet ke perusahaan, bisa jadi mereka kena juga nih gara-gara opini-opini lu, dan mereka jadi nggak mau terima lu, mereka nggak mau sama lu lah pokoknya. Yang ketiga, yang harus lu perhatiin itu, lu juga jangan sampai terlalu banyak share kehidupan pribadi. Jadi ini memang lu mikir nih, ini kan kehidupan pribadi gua. Memang benar, tapi postingan lu itu public bro. Jadi kalau misal lu terlalu banyak share-share lu lagi party besar atau kegiatan apa yang nggak baik, ya itu jadinya bisa menghambat karir lu juga nih. Yang keempat, lu jangan sampai ada berbohong soal riwayat kerja juga nih. Karena misalnya bisa jadi lu dulu pernah ngepost di Facebook atau LinkedIn soal tempat kerja lu yang lama kan, terus lu di CV nulisnya beda. Kalau sampai ketahuan ada perbedaan itu, ya sudah pasti lu ditolak. Malah kalau lu udah diterima dan ketahuan, bisa jadi ada penaltinya malah. Dan yang kelima, lu jangan sering-sering drama di sosial media. Kalau misal lu tiba-tiba sering posting status, apaan sih? Atau apa kayak gitu, nanti lu juga kelihatannya apa? Kelihatannya nggak bisa diajak kerja sama nih, nggak profesional orangnya. Jadi walaupun itu memang postingan pribadi lu, tapi kalau orang-orang bisa lihat, nah ini bisa berdampak ke karir lu juga. Nah, sampai sini mungkin lu udah mikir nih, oh ya, gue udah nggak pernah melakukan hal itu kok, semuanya aman. Cuman ini ternyata ada risiko tersembunyi juga loh dari sosial media yang harus lu pikirin. Yang pertama itu ya, itu postingan itu permanen bro. Mungkin lu beberapa tahun belakangan ini udah kalem nih. Cuman lu harus inget-inget lagi, jangan-jangan 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, lu itu masih aneh-aneh gitu loh. Dan postingan itu permanen bro. Postingan itu permanen, jadi bisa jadi udah postingannya lu lupa. Tapi bisa digali-gali lagi nih sama perusahaan yang lu mau lamar ini. Dan itu bisa jadi lu ketolak jadinya di sana. Dan yang kedua, ini ada risiko yang banyak lu nggak pikirin. Mungkin lu nya kalem. Tapi temen atau orang-orang yang sering lu nongkrong ini nggak kalem bro. Mereka itu sering opininya kontroversial. Dan mereka nge-tag lu. Nah itu lu bisa kena juga jadinya. Jadi walaupun memang lu nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau lu berhubungan sama orang-orang yang salah di sosial media, itu juga bisa
merembetnya ke lu nih, bisa jadi lu ketarik turun jadinya. Dan yang ketiga, yang harus lu sadarin juga ya, itu aktivitas di sosial media bukan cuman posting-posting aja. Jadi mungkin lu nggak pernah posting gimana-gimana nih, tapi aktivitas lainnya juga bisa kebaca bro. Kayak misalnya gini loh, lu ternyata sering follow-follow akun-akun porno misalnya. Ya kayak gitu, itu kelihatan bro. Itu kelihatan di historinya kalau lu sering nge-like yang kayak gitu. Lu sering misalnya ikut apa ya, nge-like website judi dan sebagainya. Itu kan lu kelihatan lu nge-like di mana aja, lu follow siapa aja. Jadi itu juga lu perhatiin gitu loh. Walaupun lu nggak pernah nge-post, lu jangan aktivitas aneh-aneh juga di sosial media. Jadi, gimana solusi untuk terhindar dari masalah ini? Dan malah lu gunakan ini sebagai kekuatan. Yang pertama, lu harus audit diri lu sendiri. Jadi lu coba Google nama lu sendiri, dan lu cek di sana. Nama lengkap lu ya. Nanti kan keluar banyak postingannya nih, dari atas sampai bawah. Lu cekin tuh satu persatu. Jangan sampai ada hal-hal yang gak pantas nih. Hal-hal yang kelihatan gak profesional, lu delete semuanya. Lu delete satu persatu. Yang kedua, lu juga harus set privacy account lu. Jadi memang tadi lu udah hati-hati, cuman kan bisa jadi temen lu nih yang aneh-aneh. Makanya lu harus set juga privacy di account lu. Jadi lu bisa atur kok nanti agar lu nggak bisa di-tag oleh orang sembarangan. Lu bisa di-tag oleh orang-orang tertentu aja, misalnya seperti itu. Mungkin kalau sampai sini lu malah mikir, berbahaya nih sosial media, mending gua hapus aja semuanya. Nah ini juga bahaya bro. Kalau lu malah hapus semua jejak online lu, itu malah bikin perusahaan mikir, wah ini orang kenapa nggak ada jejak online ini? Jangan-jangan ada yang mau disembunyikan. Itu malah counterproductive. Lu harus audit memang yang bagus-bagusnya aja. Yang jelek-jeleknya ini lu hapus, tapi jangan hapus semuanya juga. Dan yang keempat, lu harus mulai rancang online presence lu. Lu harus berhenti mikirin sosial media sebagai tempat buat senang-senang aja. Lu harus mikir malah ini adalah tempat terbaik nih bagi gue untuk mengiklankan diri gue. Jadi lu harus mulai posting hal-hal bermutu di TikTok lu, di Instagram lu, di Facebook, dan sebagainya. Pokoknya yang akhirnya begitu perusahaan itu ngeriset nama lu, kelihatan, ternyata orang ini benar-benar dedikasi sama pekerjaannya. Orang ini benar-benar serius, postingannya bermutu. Dan yang kelima, lu harus pakai yang namanya aturan nenek. Jadi aturannya simple gini aja. Lu sebelum ngepost di sosial media, lu harus mikirin dulu, apakah postingan ini berani gue tunjukin ke nenek gue nih? Kalau misalnya postingan itu gak pantas lu tunjukin ke nenek lu, itu juga nggak pantas lu posting di sosial media. Jadi mending lu jangan post aja. Jadi kalau lu sudah bisa ngikutin yang tadi-tadi itu, pasti sosial media presence lu akan jauh lebih baik. Intinya, sosial media itu seharusnya berguna untuk kamu, bukan malah menghambat kamu. Ambil waktu 5 menit hari ini untuk memperbaiki online presence-mu. Karirmu bergantung pada hal ini. Apa lu pernah melihat seseorang yang kena masalah di tempat kerja karena postingan di sosial media? Ayo komen di bawah agar kita bisa belajar bareng. Dan juga misalnya kalian punya teman atau orang terdekat yang sering ya aneh-aneh lah di sosial media dan kalian merasa khawatir. Ayo share video ini agar mereka terbantu juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.